Sing hormat kepada siapapun. Sebagian ulama mengatakan masih sombong kita kalau melihat orang lain masih lebih rendah dari kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Apalagi penyakit yang jangan pernah ada pada diri kita yang merusak akhlak kita, sombong, takabur, syirik, munafik, takabur. Orang yang sombong pasti tidak nyaman dengan dirinya karena dirinya sudah merasa kebenaran. Orang yang sombong itu merasa dirinya lah kebenaran, sehingga dia tidak memerlukan orang lain yang bisa menyampaikan kebenaran kecuali dari orang-orang tertentu saja. Selebihnya tutup. Ngomong pasti merasa pengen menang sendiri. Pokoknya orang sombong tuh cirinya adalah terus saja merasa paling benar dan orang lain pasti salah. Tidak mau disalahkan dan suka menyalahkan. Tidak mau dianggap dirinya salah. Makanya orang yang sombong tuh sangat tidak nyaman dengan dirinya. Akibatnya kalau kita tidak nyaman dengan diri kita, wajah kita tuh tidak nyaman dilihat, omongan kita tidak nyaman didengar, tulisan kita tidak nyaman dibaca, bahkan diam bergerak kita tidak nyaman disaksikan. Duduk dengan orang sombong tidak nyaman walaupun dia diam. Nggak enak ada di sekitarnya. Karena dia tidak nyaman, aura tidak nyaman itu memancar. Dan sebaliknya orang yang indah itu yang tawadu. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Siapa orang yang tawadu? Di antaranya cirinya selalu rindu terhadap kebenaran. Senang mendengar nasihat, saran, kritik sepedas apapun nikmat bagi dia. Karena memang itu yang dia minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Aneh, kita minta ditunjuki kebenaran kepada Allah. Giliran dikasih ngambek, kan kacau. Betul? Belajar dari ibu-ibu. Ibu-ibu senantiasa mencari kebenaran, yaitu dengan ngaca atau bercermin. Tolong dijawab Bu, bangun tidur ibu ngaca tidak? Jawab Bu. Bercermin? Sambil berjalan ke kamar mandi ngaca enggak? Ngaca. Di kamar mandi ngaca tidak? Keluar dari kamar mandi terus ngaca? Sahkah seorang wanita keluar dari rumah sebelum ngaca? Tidak sah. Jendela rumah ditoong tidak? Ngaca. Sebelum naik angkot ngaca. Di dalam mobil spion. Lewat dari mobil parkir, ya. Padahal yang punyanya ada di dalam. Kalau nganggur dibuka tasnya, dijamin ada cermin. Apa yang dicari? Karena wajahnya itu-itu juga. Pasti dia mencari kebenaran. Dan kalau didapati ada saran dan koreksi dari cermin, tidak pernah rewel kecuali segera diatasi. Tahu-tahu di sini ngejeblak, beres. Ada di sini lep. Semua yang salah yang diinformasikan oleh cermin langsung dia selesaikan tanpa rewel, benar? Terima kasih ibu-ibu, kalian sudah memberikan sebuah keteladanan dalam memperbaiki diri. Sayangnya ibu-ibu hanya baru bercermin topeng, harusnya bercermin isi. Karena dalam sebuah buat iklan, buat apa beli botolnya, ini biangnya, kan begitu. Harusnya ketika ibu bercermin, naon siamane, centil, bibir dilewek-lewek begitu. Suka zikir enggak?
Lebih banyak nyebut nama Allah atau nyebut apa? Hah? Istighfar. Astagfirullah. Gitu bercermin. Ngaca di naon. Kenapa kamu pakai bulu mata palsu? Hah? Pengen berotot? Ada yang ngomong bulu mata palsu kan seperti kita bawa barbel, kicep. Bisa di sini berotot. Ah, saya nggak ikut campur lah. Ayo hindari kesombongan. Hadirin, alarmnya begini, orang sombong tuh tidak pernah nyaman hatinya, tidak tenang. Capek, capek, capek. Dan orang yang tidak nyaman dengan dirinya, orang lain pun tidak akan pernah nyaman bersamanya. Itu rumus. Suami sombong, keluarga tidak nyaman. Istri sombong, suami tidak nyaman. Orang tua sombong, anak-anak tidak nyaman. Anak-anak sombong, ibu bapak tidak nyaman. Yang paling repot sekeluarga sombong. Ini neraka dunia, hadir. Gimana supaya tawadu? Ya, rindukan selalu nasihat, rindukan kebenaran lewat manapun, walaupun walaupun keluar dari pantat ayam, asal telur ambil. Kalau bukan telur ya janganlah ya. Artinya dari tempat apapun asal kebaikan menerima. Dan jangan pernah meremehkan orang lain. Jadi harus cari 1001 alasan untuk bisa menghargai orang. Lihat yang muda, udah muda ini, dosanya masih sedikit. Jadi hormat. Kalau meninggal bersama, besar kemungkinan anak-anak murid itu lebih selamat daripada gurunya. Karena dosa murid lebih sedikit. Lihat yang tua-tua, ini dia nih, udah tua nih. Berarti amalnya lebih banyak, jadi hormat. Lihat yang tergelincir berbuat dosa, jangan-jangan dia berbuat dosa belum tahu ilmunya. Atau boleh jadi dosa ini yang mengantarkan dia tobat nasuha. Berapa banyak orang yang berdosa yang kemudian dosanya itu mengantarkan dia jadi hafal Quran, mengantarkannya jadi hijrah. Benar? Saya dengar ada seseorang ibu-ibu yang dengan dipenjara hafalannya sekarang sudah hampir 30 juz. Karena kesalahan di penjara hafal Quran. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena belum bukan belum di penjara, belum menghafal. Suudon wae baru jangan. Ayo sing hormat kepada siapapun. Sebagian ulama mengatakan masih sombong kita kalau melihat orang lain masih lebih rendah dari kita. Pembantu itu di sisi Allah bisa lebih mulia dari majikannya, hadirin. Yang lebih banyak marah pembantu atau majikan? Majikan. Petugas cleaning service di Darut Tauhid bisa lebih mulia daripada kiainya. Dia ngegosekin tempat yang kotor sambil terus tobat istighfar. Tiap lihat yang kotor menangis karena ya Allah, apalagi hati saya lebih kotor dari ini. Boleh jadi begitu. Makanya jangan meremehkan. Dan ingat ya, kita itu tidak bisa tanpa orang lain. Polisi itu dan tentara itu harus sangat menghormati tukang cukur. Kalau tidak dicukur, jabrik kayak gerombolan, tidak akan dihargai. Prit, repot. Benar? Sarjana tidak boleh meremehkan guru SD. Tidak ada guru SD, tiada jadi sarjana. Benar? Guru tidak boleh meremehkan murid. Tidak ada murid, tidak jadi guru. Polisi tidak boleh meremehkan penjahat. Tidak ada penjahat, tidak ada kerjaan. Berapa banyak polisi yang naik pangkat 2 kali gara-gara penjahat, nangkep penjahat. Harusnya berterima kasih. Terima kasih ya, kamu sudah jahat, ketangkep lagi oleh saya jadi 2 kali naik pangkat. Damai penjahat ya. Jangan dipukul gara-gara dia saudara naik pangkat. Benar?
Ini teori hadirin. Suami jangan merendahkan istri, nggak ada istri nggak jadi suami. Atasan tidak boleh meremehkan bawahan. Hanya pakai atasan, maksudnya begitulah hadirin. Di kantor hanya ada atasan, nggak ada bawahan, cilaka, benar. Yang paling aman mah hidup mah tidak meremehkan orang lain. Betul? Pada waktu Rasulullah SAW penaklukan Mekah, itu kan pasukannya terbesar dalam sejarah. Tapi ketika dicari di mana Muhammad oleh Abu Sofyan, di mana nih panglimanya, tidak ketemu di depan dengan kuda dan perlengkapan perang yang canggih, tapi ketemunya di tengah barisan naik keledai yang sederhana dengan pelananya hanya tembikar biasa dan merunduk begini sampai keningnya mau menyentuh punggung keledai. Itu panglima tertinggi. Tawadu saja dan tidak berkurang kemuliaan. Apalagi yang membuat kita harus yang memperindah seseorang, yang memperindah itu adalah kelembutan hati. Nih perhatikan, ini ada beton nih, bangunan ini kuat karena beton. Beton terdiri atas apa saja? Semen, pasir, batu split, baja, besi, apalagi yang mempersatukannya apa? Air. Air, kelembutan. Seseorang itu akan indah tuh ketika diberikan kelembutan hati. Orang yang kasar, bengis, hilang keindahannya. Ada hadisnya dan ada ayatnya. Fabima rahmatin minallah. Tafadhal Ustaz. Surat Ali Imran ayat 159. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.